Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Langkah utama ketiga NAC. Mengganggu pola yang membatasi. Agar kita terus merasakan perasaan tertentu, maka kita mengembangkan pola berpikir khas kita sendiri, memusatkan perhatian pada gambar dan gagasan yang sama, dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada diri kita sendiri. Masalahnya adalah, sebagian besar orang menginginkan hasil baru, tetapi mereka terus bertindak dengan cara yang sama. Saya pernah mendengar bahwa arti dari gila adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Tolong jangan salah paham dengan saya. Tidak ada yang salah dengan Anda. Anda tidak perlu diperbaiki. Dan saya sarankan Anda menghindari siapapun yang menggunakan metafora ini untuk menggambarkan Anda. Kekuatan yang Anda butuhkan untuk mengubah apapun dalam hidup Anda ada di dalam diri Anda sekarang. Anda hanya memiliki serangkaian hubungan saraf yang terbiasa menyebabkan Anda tidak sepenuhnya memanfaatkan kemampuan Anda. Yang harus Anda lakukan adalah mengatur kembali jalur urat saraf Anda sehingga bisa terus memandu Anda ke arah yang Anda inginkan, bukannya membuat Anda frustrasi dan takut. Untuk mendapatkan hasil baru dalam hidup kita tidak bisa hanya mengetahui apa yang kita inginkan dan mencari daya ungkit untuk diri kita sendiri. Kita dapat sangat termotivasi untuk berubah, tetapi jika kita terus melakukan hal yang sama, menjalankan pola tidak tepat yang sama, maka hidup kita tidak akan berubah dan kita akan lebih banyak mengalami kepedihan dan frustrasi. Pernahkah Anda melihat seekor lalat yang terjebak di dalam sebuah ruangan? Lalat tersebut dengan cepat mencari cahaya. Jadi, ia pergi ke jendela, membenturkan dirinya ke kaca berulang kali, terkadang selama berjam-jam. Pernahkah Anda melihat orang melakukan hal ini? Mereka sangat termotivasi untuk berubah, dan mereka memiliki daya ungkit yang hebat. Namun, semua motivasi di dunia tidak akan membantu jika Anda mencoba keluar melalui jendela yang tertutup. Anda harus mengubah pendekatan Anda. Lalat tersebut memiliki peluang jika ia mau mundur dan mencari jalan keluar yang lain. Jika Anda dan saya melakukan pola lama yang sama, maka kita akan mendapatkan hasil lama yang sama. Album rekaman mengeluarkan suara yang terus sama karena pola mereka. Alur berkesinambungan yang disandikan oleh suara. Namun, apa yang akan terjadi jika suatu hari saya mengambil kaset rekaman Anda, mengambil sebuah jarum, dan menggores kaset rekaman itu berulang kali? Jika saya melakukannya cukup sering, maka pada suatu titik pola tersebut sangat terganggu, sehingga rekaman tersebut suaranya tidak akan pernah sama lagi. Demikian juga halnya, hanya dengan mengganggu pola perilaku atau perasaan yang membatasi milik seseorang dapat benar-benar mengubah hidup mereka. Karena terkadang juga menciptakan daya ungkit, dan hanya dengan 2 langkah ini saja, Anda dapat mengubah segalanya. Langkah tambahan dalam NAC hanyalah cara untuk memastikan perubahan tersebut bertahan lama, dan Anda memiliki berbagai pilihan baru yang menyenangkan dan memberdayakan. Saya menciptakan pengganggu pola yang menyenangkan baru-baru ini di salah satu seminar 3 hari Unlimited Power di Chicago. Seorang pria mengatakan kalau dirinya benar-benar ingin menghilangkan kebiasaannya makan coklat. Tetapi saya mengetahui kalau dia sangat senang dengan jati dirinya sebagai seorang pecandu coklat. Sebenarnya dia bahkan mengenakan sebuah kaos yang bertuliskan "Saya menginginkan dunia, tetapi mendapatkan coklat sudah cukup bagi saya." Tulisan ini memberikan bukti kalau pria ini, meskipun dia mungkin memiliki keinginan untuk berhenti makan coklat, juga mendapatkan keuntungan tambahan dari mempertahankan kebiasaan ini. Terkadang orang-orang ingin berubah karena sebuah pola perilaku atau perasaan menciptakan kepedihan bagi mereka. Namun, mereka mungkin juga mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka coba ubah. Misalnya, jika seseorang terluka dan kemudian mendadak semua orang membantunya serta memberi banyak sekali perhatian, maka orang tersebut akan mendapati lukanya tidak bisa sembuh dengan cepat. Meskipun mereka ingin menghilangkan kepedihan tersebut, tanpa sadar mereka menginginkan lebih banyak kesenangan dari mengetahui bahwa orang-orang peduli kepada mereka.
Anda dapat melakukan segalanya dengan benar, tetapi jika keuntungan tambahannya terlalu besar, maka Anda akan mendapati diri Anda kembali ke cara lama. Seseorang yang merasakan keuntungan tambahan memiliki emosi campuran mengenai berubah. Mereka mengatakan ingin berubah, tetapi seringkali tanpa sadar, mereka percaya kalau mempertahankan pola perilaku atau perasaan lama memberi mereka sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan dengan cara lain. Sehingga mereka tidak bersedia menghilangkan perasaan depresi, meskipun menyakitkan. Mengapa? Karena dengan depresi mereka mendapatkan perhatian. Misalnya, mereka tidak ingin merasa depresi, tetapi mereka sangat menginginkan perhatian. Pada akhirnya, kebutuhan akan perhatian menang dan mereka tetap depresi. Kebutuhan akan perhatian hanyalah salah satu bentuk keuntungan tambahan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus memberi orang itu daya ungkit yang cukup kuat bahwa mereka harus berubah. Tetapi kita juga harus menunjukkan kepada mereka sebuah cara baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Meskipun menghadapi masalah yang sama, saya yakin pria ini tahu kalau dia harus menghilangkan kebiasaan makan coklat. Dan saya juga sangat yakin kalau dia tahu bahwa dia dapat menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan perhatian yang serius. Setiap kali ada keuntungan tambahan yang terlibat, Anda harus memperkuat daya ungkitnya. Sehingga saya memutuskan pengganggu pola yang sangat kuat akan menciptakan daya ungkit yang dibutuhkan. Sir, kata saya, Anda mengatakan kepada saya kalau Anda siap untuk berhenti makan coklat. Itu bagus sekali. Ada satu hal yang saya ingin Anda lakukan sebelum kita menghilangkan pola lama itu untuk selamanya. Dia bertanya, apa itu? Saya berkata, agar tubuh Anda berada dalam kondisi yang tepat, selama 9 hari ke depan Anda tidak boleh makan apapun kecuali coklat. Hanya coklat yang boleh melewati bibir Anda. Para hadirin mulai terkikik dan pria itu menatap saya dengan tidak yakin. Bolehkah saya minum sesuatu? Tanyanya. Ya, kata saya. Anda boleh minum air putih 4 gelas sehari, tetapi hanya itu. Yang lainnya harus coklat. Dia mengangkat bahu dan menyeringai. Baiklah Tony, kalau itu yang Anda inginkan, saya bisa melakukan ini tanpa berubah. Saya tidak mau membuat Anda malu. Saya tersenyum dan melanjutkan seminar. Anda seharusnya melihat apa yang terjadi kemudian. Seolah-olah digerakkan oleh kekuatan sihir, lusinan batang coklat dan permen coklat dikeluarkan dari saku, dompet, dan koper semua orang yang kemudian diberikan kepada pria itu. Saat istirahat, makan siang, dia telah dibanjiri oleh semua coklat yang ada di dalam auditorium tersebut, mulai dari Baby Roots, Butterfinger, Snickers, Milky Ways, M&M's, Almond Joys, gula-gula Fanny Farmer. Dia bertemu dengan saya di lobi. Terima kasih Tony, ini hebat sekali, katanya ketika dia membuka bungkus permen Hershey's Kisses dan memasukkannya ke dalam mulut. Bertekad untuk menunjukkan kalau dia bisa mengalahkan saya. Namun dia tidak menyadari kalau dia tidak sedang bersaing dengan saya. Dia sedang bersaing dengan dirinya sendiri. Saya hanya menjadikan tubuhnya sebagai sekutu saya dalam mendapatkan daya ungkit dan merusak pola perilakunya. Tahukah Anda gula membuat Anda sehaus apa? Di penghujung hari, tenggorokan pria ini benar-benar kering, dan dia jelas kehilangan hasrat untuk makan coklat ketika orang-orang terus memasukkan coklat crackle ke dalam sakunya dan menekan Thin Mints ke telapak tangannya. Di hari kedua, dia jelas kehilangan selera humornya, tetapi dia belum siap untuk menyerah. Makanlah lebih banyak coklat, desak saya. Dia membuka bungkus coklat Three Musketeers dan memelototi saya. Pada pagi hari ketiga, dia berjalan memasuki auditorium. Dia terlihat seperti seorang pria yang semalaman berdoa kepada Dewi dari Perslet. Bagaimana makan pagi Anda? Saya bertanya saat orang-orang tertawa. Tidak begitu bagus, katanya, mengakui dengan lemah. Makanlah coklat lagi, kata saya. Dengan lemah, dia menerima coklat lain dari seseorang yang duduk di sampingnya, tetapi dia tidak membuka, atau bahkan melihatnya. Ada apa? Tanya saya kepada pria itu. Sudah kenyang? Dia mengangguk. Ayolah, Anda kan juara makan coklat, desak saya. Makanlah lebih banyak lagi, bukankah coklat itu makanan paling enak?
Bagaimana dengan coklat Mounds dan coklat kacang M&M dan sekotak penuh permen Rocky Road? Tapi bisakah Anda merasakannya? Bukankah semua itu membuat Anda meneteskan air liur? Semakin lama saya berbicara, wajah pria itu semakin kacau. Makanlah lebih banyak lagi, kata saya. Dan akhirnya pria itu meledak. Kau tidak bisa memaksaku. Para peserta tertawa terbahak-bahak ketika pria itu menyadari apa yang baru saja dikatakannya. Baiklah kalau begitu, buang semua permen itu dan duduklah. Kemudian saya kembali menemuinya dan membantunya memilih pilihan lain selain coklat. Meletakkan jalur baru untuk kesenangan yang lebih memberdayakan dan tidak mewajibkannya memakan sesuatu yang dia tahu tidak baik untuk dirinya. Kemudian saya benar-benar harus menerapi pria tersebut untuk mengondisikan berbagai hubungan baru dan membantunya mengganti kecanduan lamanya pada coklat dengan berbagai perilaku yang menyehatkan seperti latihan pernafasan, berolahraga, makanan kaya air, kombinasi makanan yang tepat, dan sebagainya. Apakah saya telah menciptakan daya ungkit pada pria ini? Tentu saja. Jika Anda dapat membuat tubuh seseorang merasa pedih, maka itu adalah daya ungkit yang tidak dapat ditolak. Mereka akan melakukan apapun untuk menghilangkan kepedihan tersebut dan merasakan kesenangan. Pada saat yang bersamaan, saya merusak polanya. Semua orang mencoba untuk membantunya berhenti makan coklat. Saya meminta dia untuk memakannya. Itu sesuatu yang tidak pernah dia harapkan dan sangat mengganggu pola perilakunya. Dia dengan cepat menghubungkan kepedihan dengan makan coklat, sehingga sebuah jalur urat syaraf baru terbentuk dalam waktu semalam, dan jalan Hershey lamanya telah dibom tanpa dia sadari. Saat saya melakukan terapi pribadi, orang-orang datang menemui saya, duduk di kantor saya, dan mulai menceritakan masalah mereka kepada saya. Mereka mengatakan, masalah saya adalah... Lalu mereka menangis dan terkendali. Begitu hal ini terjadi, saya berdiri dan berteriak, "Permisi!" Teriakan ini membuat mereka terkejut dan kemudian saya melanjutkan dengan berkata, "Kita belum mulai." Biasanya mereka menjawab, "Oh, maafkan saya." Dan mereka dengan cepat mengubah perasaan mereka dan bisa mengendalikan diri mereka. Lucu sekali melihat hal itu. Orang-orang ini yang merasa mereka tidak memiliki kendali atas hidup mereka akan dengan cepat membuktikan bahwa mereka sudah tahu dengan pasti bagaimana mengubah apa yang mereka rasakan. Salah satu cara terbaik untuk mengganggu pola seseorang adalah dengan melakukan hal-hal yang tidak mereka harapkan, yaitu hal-hal yang sangat berbeda dengan yang mereka alami sebelumnya. Pikirkanlah cara yang bisa Anda gunakan untuk mengganggu pola Anda sendiri. Sisihkanlah waktu sejenak untuk memikirkan cara yang paling menyenangkan dan mengacau untuk mengganggu perasaan frustrasi, khawatir, atau kewalahan. Lain waktu, jika Anda mulai merasa depresi, berdirilah, pandangilah langit, dan berteriaklah sekeras yang Anda bisa. Haleluya, kakiku tidak bau hari ini. Tindakan menggelikan seperti itu pasti akan mengubah perhatian Anda, mengubah keadaan Anda, dan pasti akan mengubah keadaan semua orang di sekitar Anda saat mereka mulai menyadari kalau Anda tidak depresi lagi, hanya gila. Jika Anda setiap hari makan berlebihan dan ingin berhenti, saya akan memberi Anda teknik yang pasti akan berhasil jika Anda bersedia komitmen untuk melakukannya. Lain waktu, jika Anda mendapati diri Anda makan berlebihan di sebuah restoran, berdirilah di tengah-tengah ruangan. Kemudian, tunjuklah kursi Anda sendiri dan berteriaklah sekeras mungkin, "Babi!" Saya yakin jika Anda melakukan ini 3 atau 4 kali di tempat umum, Anda tidak akan makan berlebihan lagi. Anda akan menghubungkan kepedihan yang luar biasa dengan perilaku ini. Ingatlah bahwa semakin memalukan pendekatan yang Anda gunakan untuk merusak sebuah pola perilaku, maka pendekatan itu akan semakin berguna. Salah satu perbedaan penting dalam mengganggu sebuah pola adalah Anda harus melakukannya pada saat pola tersebut timbul kembali. Gangguan pola terjadi ketika kita setiap hari. Saat Anda berkata, "Saya lupa apa yang tadi saya pikirkan." Anda menunjukkan kalau sesuatu atau seseorang mengganggu pola konsentrasi Anda. Pernahkah Anda sedang asik mengobrol dengan seorang teman, lalu seorang mengganggu Anda? Kemudian Anda bertanya-tanya, "Sampai di mana tadi obrolan kita?" Tentu saja Anda pernah mengalami itu. Nah, itu adalah contoh klasik dari gangguan pola. Ingatlah
bahwa jika kita ingin berubah dan di masa lalu kita telah belajar mendapatkan kesenangan dengan mengambil jalan memutar yang memiliki serangkaian akibat negatif, maka kita harus menghentikan pola lama tersebut. Kita harus merusaknya hingga tidak bisa dikenali, menemukan pola baru itu, dan itu adalah langkah berikutnya, dan mengondisikannya berulang kali hingga menjadi pendekatan tetap Anda. Bagaimana cara menghilangkan pola perasaan dan perilaku yang membatasi? Sekali lagi, seringkali benar bahwa mengganggu sebuah pola dengan cukup sering dapat mengubah hampir semua orang. Cara termudah untuk menghilangkan pola tersebut adalah dengan mengacak sensasi yang kita hubungkan dengan kenangan kita. Satu-satunya alasan kita kecewa adalah karena kita menyajikan beberapa hal dengan cara tertentu dalam pikiran kita. Misalnya, jika pimpinan Anda membentak Anda dan pikiran Anda mengulang kembali pengalaman tersebut sepanjang hari, membayangkan pimpinan Anda membentak Anda berulang kali, sehingga Anda akan merasa semakin sakit hati. Mengapa membiarkan pengalaman tersebut mempengaruhi Anda? Mengapa tidak mengambil rekaman pengalaman ini dalam pikiran Anda dan menggoresnya berulang kali, sehingga Anda tidak dapat merasakan perasaan itu lagi? Mungkin Anda bahkan dapat membuatnya menjadi lucu. Cobalah sekarang dengan melakukan tindakan berikut ini. Bayangkanlah situasi yang membuat Anda merasa sedih, frustrasi, atau marah. Kemudian, lakukanlah langkah pertama dari 2 langkah NAC yang telah kita bahas. Jika sekarang Anda merasa sedih dengan situasi tersebut, perasaan seperti apa yang ingin Anda rasakan? Mengapa Anda ingin merasa seperti itu? Apa yang selama ini menghalangi Anda dari merasa seperti itu adalah perasaan yang Anda hubungkan dengan situasi ini. Bukankah akan menyenangkan jika Anda dapat merasa senang dengan situasi tersebut? Sekarang, carilah daya ungkit untuk diri Anda sendiri. Jika Anda tidak mengubah perasaan Anda terhadap situasi ini, bagaimana perasaan Anda selanjutnya? Sangat buruk, saya yakin itu. Apakah Anda mau menanggung resiko tersebut dan terus merasakan perasaan negatif atau kecewa terhadap orang atau situasi ini? Jika Anda berubah sekarang, bukankah Anda akan merasa lebih baik? Pola acak. Anda memiliki daya ungkit yang cukup kuat, dan sekarang acaklah perasaan yang melemahkan tersebut sampai tidak muncul kembali setelah membaca ini. Lakukanlah langkah berikut. Pertama, bayangkan situasi yang sangat mengganggu Anda dalam pikiran Anda. Bayangkan seperti sebuah film. Jangan merasa kecewa dalam film tersebut. Lihat sajalah satu kali. Lihatlah semua yang terjadi. Kedua, ambillah pengalaman yang sama dan ubahlah menjadi kartun. Duduklah di kursi Anda dengan tersenyum lebar, bernafaslah dengan baik, dan mainkan gambar tersebut dari belakang secepat yang Anda bisa sehingga Anda dapat melihat semua yang terjadi secara terbalik. Jika seseorang mengatakan sesuatu, lihatlah mereka menelan kata-kata mereka. Biarkan film tersebut berjalan mundur dengan gerakan yang sangat cepat. Kemudian, biarkan film tersebut berjalan maju dengan gerakan yang jauh lebih cepat. Sekarang, gantilah warna gambarnya sehingga wajah semua orang seperti warna pelangi. Jika ada seseorang yang membuat Anda kecewa, bayangkan telinga mereka tumbuh sangat besar seperti telinga Mickey Mouse, dan hidung mereka tumbuh seperti hidung Pinocchio. Lakukan ini setidaknya 12 kali. Maju, mundur, menyamping, goreslah rekaman hayalan Anda dengan kecepatan sangat tinggi dan humor. Ciptakanlah musik dalam pikiran Anda saat Anda melakukan ini. Mungkin lagu kesukaan Anda atau mungkin sejenis musik kartun. Hubungkan suara aneh ini dengan bayangan lama yang membuat Anda kecewa. Ini pasti akan mengubah perasaan Anda. Kunci dari seluruh proses ini adalah kecepatan pada saat Anda memainkan kembali bayangan tersebut dan tingkat humor dan melebih-lebihkan yang Anda hubungkan dengan bayangan tersebut. Ketiga, sekarang pikirkan tentang situasi yang mengganggu Anda dan perhatikan bagaimana perasaan Anda sekarang. Jika dilakukan dengan benar, maka Anda akan dengan mudah menghilangkan pola, sehingga Anda akan sulit sekali atau mustahil dapat merasakan perasaan negatif tersebut.
Ini bisa dilakukan pada hal-hal yang telah mengganggu Anda selama bertahun-tahun. Ini seringkali menjadi pendekatan yang jauh lebih efektif dibandingkan mencoba menganalisa mengapa dan alasan situasi tersebut terjadi yang tidak mengubah perasaan yang Anda hubungkan dengan situasi tersebut. Sesederhana kelihatannya, mengacak sebuah situasi dengan efektif akan berhasil dalam sebagian besar kasus, bahkan jika melibatkan trauma. Mengapa cara ini berhasil? Karena semua perasaan kita didasarkan pada gambar yang kita perhatikan dalam pikiran kita dan suara serta perasaan yang kita hubungkan dengan gambar tersebut. Saat kita mengganti gambar dan suaranya, kita mengubah perasaan kita. Mengondisikan hal ini berulang kali akan membuat Anda sulit kembali ke pola lama. Salah satu cara untuk menghentikan sebuah pola adalah hanya dengan berhenti melakukan sesuatu dan menghentikannya secara mendadak. Jika Anda berhenti melakukan sebuah pola berulang kali, maka jalur urat syaraf perlahan akan menghilang. Begitu hubungan urat saraf terjadi, otak akan selalu memiliki jalur. Tetapi kecuali jalur tersebut digunakan, maka jalur yang digunakan itu menjadi usang, sama seperti yang lainnya. Jika Anda tidak menggunakannya, maka Anda mulai kehilangannya. Sekarang, karena Anda telah menghilangkan pola yang telah menahan Anda selama ini, sekarang Anda memiliki kesempatan untuk masuk ke langkah keempat. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.